Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama kami dari Robert and Associate. Dan perkenalkan saya dengan Raisya bersama Arif. Nah, saat ini kami akan membahas salah satu komitmen dalam tata kelola perusahaan yang baik. Salah satunya dengan whistleblowing system. Nah, whistleblowing system ini adalah sebuah platform atau aplikasi atau sebuah mekanisme penyampaian dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi dan atau akan terjadi. Jadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, di mana pelapor ini bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang akan dilaporkannya. Untuk lebih jelas, kita langsung discuss sama Mas Arif ya. Halo Mas Arif. Halo. Nah Mas Arif, Ya. boleh gini Mas, boleh nanya nggak sih sebenarnya hal-hal apa aja sih yang biasanya dilaporkan dalam WBS itu? Oke, siap Mbak Caca, terima kasih. Yang pertama yang bisa Mbak Caca laporin ya ke di whistleblowing system atau sebuah kanal buat pelapor ini ya. Yang pertama adalah terkait dengan misalkan Mbak Caca melihat ada dugaan kecurangan nih, misalkan ada teman kerja ataupun ada pihak-pihak lain yang ada di perusahaan, itu dirasa ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan, ada kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan perundangan atau melanggar kode etik perusahaan, itu bisa dilaporkan ke dalam whistleblowing system. Dan tentunya Mbak Caca juga bisa melaporkan juga nih, misalkan Mbak Caca melihat ada dugaan-dugaan ada penyuapan di sana atau ada gratifikasi yang diterima oleh pihak kantor ya, yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi ada benturan kepentingan di sana. Nah, itu semuanya bisa dilaporin tuh di whistleblowing system. Oh gitu Mas. Ya. Nah dalam pelaporan ini kan kadang-kadang kita suka timbul rasa khawatir ya Mas. Ya, betul. Sebenarnya ada tipsnya nggak sih Mas? Gimana nih cara menyampaikan tanpa ada rasa khawatir itu sendiri? Yang pertama tentunya adalah kita harus membuat sebuah ketentuan ya, yang itu pastinya adalah top level komitmen. Jadi manajemen yang harus mendukung sebuah ketentuan, kebijakan yang mengatur terkait dengan bahwa semua orang yang melaporkan ke WBS itu dilindungi oleh perusahaan. Jadi tidak ada balasan, tidak ada hal-hal yang bisa merugikan si pelapor atau misalkan nanti ada balas dendam dan sebagainya. Itu harus dilindungi oleh perusahaan. Itu adalah hal yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua tentunya biasanya orang ini takut melaporkan karena takut datanya atau informasinya bocor gitu ya, sehingga ini juga harus disampaikan juga, organisasi juga harus menetapkan sebuah ketentuan ataupun prosedur terkait dengan memperbolehkan orang melaporkan tanpa nama atau anonimus ya, itu juga hal yang penting, atau anonim ya, itu juga hal yang penting. Dengan itu harapannya kita bisa lebih nyaman untuk melaporkan itu sih. Nah, salah satu lagi Mas nih, gimana sih cara meningkatkan tingkat kepercayaan orang untuk melapor itu seperti apa? Baik, sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang pertama pastinya adalah kita harus memastikan bahwa setiap laporan yang masuk, datanya ini bisa aman dan secure, tidak bocor. Itu yang paling penting, karena kalau bocor otomatis orang tidak akan berani untuk melaporkan, karena bisa jadi nanti ada dibalas dulu atau diserang dulu dan lain sebagainya. Itu hal yang paling utama. Ya, Mas, ya? Ada trust issue. Yang kedua adalah memastikan bahwa pihak yang menindaklanjuti laporan adalah pihak yang independen atau tidak berkepentingan gitu ya. Jadi memang orang-orang yang memang tugasnya memang untuk menindaklanjuti laporan WBS ini, itu adalah yang paling penting. Atau kalau enggak, kita kalau nggak bisa memiliki pihak-pihak tersebut, kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Karena biasanya nih Mbak Caca, yang kami tahu dari data yang kami dapat, dengan bekerja sama dengan pihak ketiga ini ternyata laporan dari pegawai ini lebih banyak ternyata yang mau melaporkan. Kenapa? Mungkin karena mereka lebih merasa aman datanya ada di pihak ketiga, soalnya bukan langsung oleh pegawai yang ada di perusahaan. Itu yang tadi ya beberapa caranya. Yang ketiga adalah memastikan bahwa tindak lanjutnya dilakukan sih. Itu yang paling penting. Karena kan orang kalau melapor harapannya ada tindak lanjut berikutnya. Ada keputusan dari laporan tersebut. Nah, itu yang paling penting sih Mbak Caca menurut saya. Baik Mas, ini kan outputnya berarti untuk perusahaan sendiri ya Mas. Betul, Sebenarnya betul. secara singkat aja Mas, sebenarnya manfaat perusahaan jika kita menerapkan WBS secara efektif apa sih Mas? Baik, makasih Mbak Caca. Yang pertama tentunya adalah karena ini dimandatkan atau disyaratkan ada di regulasi, sehingga ketika kita menerapkan whistleblowing system ini, kita juga ada comply terhadap regulasi yang ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini tadi Mbak Caca udah bilang juga bahwa ini adalah bagian dari good corporate governance atau tata kelola yang baik, itu juga bisa membuat kita meningkat ya penilaian good corporate governance-nya atau GCG index-nya. Nah, itu jadi hal yang penting juga buat perusahaan tuh. Jadi dengan menerapkan WBS, selain patuh terhadap regulasi, juga indeks GCG-nya juga meningkat. Dan tentunya dengan itu semua harapannya potensi-potensi kejadian yang serupa itu tidak terjadi, karena laporannya sudah semua orang bisa melaporkan ke dalam kanal. Jadi
pihak-pihak yang ingin melakukan pelanggaran ini jadi nggak berani. Nah itu jadi hal yang penting sih Mbak Caca gitu menurut saya. Baik Mas, terima kasih sekali Siap. untuk sharing sessionnya, dan ini sangat bermanfaat ya berarti untuk perusahaan untuk bisa mengaplikasikan web-based itu secara efektif, proper, dan juga bisa transparansi ya Mas ya. Betul sekali. Dan sangat melindungi dari pelapor itu tadi. Baiklah, kita akan diskusi lagi lain waktu Mas. Kembali lagi nanti bersama Robert & Associate di Robert Talk.